mengatasi persoalan VOC ini, kuncinya itu ada di dua hal. Yang pertama, ini dalam rangka melindungi kepentingan pekerja, kepentingan konsumen ya, dan menjaga kesehatan publik sebenarnya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas bahan bakar yang dijual di masyarakat. Ya, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya mendesak agar pemerintah segera mendorong ya semua pelaku usaha penyedia bahan bakar minyak, khususnya Pertamina, untuk melaksanakan atau untuk meningkatkan kualitas BBM yang dijual itu minimum setara Euro 4. Dan ini harusnya sudah dilakukan sejak tahun 2018. Itu sudah ada peraturan Menteri LHK yang mengatur itu sebenarnya. Ya, harusnya 2018 tapi kemudian tertunda, lalu kemudian datang Covid 2020 ya, dan sampai sekarang itu belum dilaksanakan. Sebagian besar ya, ada yang sudah ada, misalnya kalau dibilang ada beberapa jenis bahan bakar yang dijual, misalnya kita bilang Pertamax Turbo yang RON 98 itu sudah, atau yang sekarang Pertamax Green 95 itu sudah standar Euro 4. Tapi yang lain enggak, Pertalite enggak, Pertamax yang biasa itu yang Euro 92 juga belum standar RON 92 belum standar Euro 4 ya. Jadi kita mendorong agar peningkatan standar bahan bakar minyak. Yang kedua, yang juga menjadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan agar semua SPBU ya itu bisa menerapkan penggunaan yang namanya vapor recovery ya, itu yang harusnya dipasang di tangki-tangki di SPBU itu ya. Jadi perlu adanya mandat ya penggunaan vapor recovery unit ini gitu. Nah, ini yang sekarang ini belum banyak itu dipakai ya. Jadi vapor recovery system itu sebagian besar kalau saya lihat mungkin baru dipakai di SPBU Pertamina yang pasti pas itu, yang itu hanya beberapa saja, tapi yang lain tidak. Nah, harusnya ini sudah diterapkan. Jadi perlu ada aturan yang lebih jelas ya, dan mungkin kalau diterapkan nggak mungkin bisa langsung 1 hari, tapi perlu disosialisasikan, aturannya perlu dipertegas, lalu kemudian dipaksa. Kalau melanggar harus kena sanksi sebenarnya. Dan yang ketiga tadi dalam rangka perlindungan pekerja, maka ketentuan yang diatur di dalam Permenaker itu harus dilakukan. Bagaimana itu dilakukan ya, sudah ada nilai ambang batas ya, artinya, dan itu diatur sebenarnya. Mereka yang bekerja harus menggunakan pelindung diri ya, yang lengkap, yang sesuai dengan standar, misalnya masker, kemudian baju dan lain-lain ya, serta mungkin juga yang tadi saya sampaikan, untuk bisa mengetahui apakah standarnya terpenuhi atau tidak, maka perlu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan menurut saya penting sekali dengan kondisi lingkungan kerja mereka yang hazardous, yang toksik gitu ya. Benar. Kan beracun gitu ya. Maka yang namanya asuransi kesehatan itu wajib sekali. Dan asuransi kesehatannya harus mengcover jika nanti pekerja-pekerja itu di kemudian hari terkena penyakit-penyakit yang relevan, yang terkait dengan karsinogenik. Jadi gitu. Jadi kanker, apa segala macam itu bisa ke sana karena itu yang langsung terdampak gitu ya. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu diperhatikan, dan mohon ini kita suarakan bersama ya, agar menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian SDM ya, kedua Kementerian Lingkungan Hidup, BPH Migas tadi ya, dan juga, juga belum kirim. Kementerian Tenaga Kerja yang harusnya
memastikan Permenaker tadi dilaksanakan secara utuh. Jadi bukan hanya pabrik-pabrik besar yang melaksanakan itu, SPBU, karena K3 itu ya di semua tempat kerja kan gitu. Aturannya mengenai itu. Mungkin itu dari saya.